Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal ganti oli. Jadi kemarin penulis menjumpai oli mesin Kawasaki Genuine Oil yang penulis pakai baru 3 hari ya, 141 km ya. Ini olinya, sebelumnya oli Kawasaki Genuine Oil, tapi 141 km. Suara mesin menurut penulis sudah mulai kasar. Jadi ya mau penulis ganti aja. Itu sudah nggak enak gitu loh ya, karena penulis acuan ganti olinya pakai suara mesin. Jadi penulis ganti oli itu nggak mesti, kilometernya nggak mesti. Kalau olinya bagus, ganti olinya cepet, lama. Kalau olinya jelek, ganti olinya cepet. Nah, yang Kawasaki Genuine Oil ini yang buatannya Shell 10W40 itu terasa nggak layak ya. Yang pertama, kekentalan terasa jauh menurun ketika motor habis dipakai kencang. Nah, ini menurut penulis kurang sip lah untuk motor untuk oli yang gambar depannya itu ninja. Tapi ya hal ini sudah juga penulis rasakan waktu pakai oli Shell AX5, Shell Advance AX5. Dan yang kedua untuk kelemahan oli ini adalah oli jadi berkurang kekentalannya setelah hanya dalam beberapa hari saja. Nah, yang ini beda dengan sifat AX5 ya. Kalau AX5 nggak begitu. Tapi ya bisa jadi karena fuel dilution, penyakitnya NMAX penulis ini, bensin nyampur ke oli mesin. Yang bilang fuel dilution ini ada yang ngomong karena jarak antara piston dengan ring pistonnya kurang rapat. Alasannya karena kalau dibuat rapat jadi gampang aus, karena memang ya alusil, aluminium silikon itu permukaannya enggak 100% mulus ya. Jadi ada yang aluminium, ada yang sudah kena silikon. Nah, ini tergantung dari proses produksi. Kalau proses produksinya nanggung, lebih banyak aluminiumnya daripada silikonnya. Efeknya permukaannya jadi ringkih. Kalau ringkih ya mudah aus. Jadi aus ini bikin ya makin renggang lagi dan makin fuel dilution. Oleh karena itu penulis sensitif ya, lebih pokoknya gimana caranya penulis nggak pingin sampai parah gitu loh, gap
antara gap antara dinding silinder dengan ring piston ya, nggak pingin makin parah ya. Nanti kalau sudah mentok banget, solusi akhir kan ya ganti dinding silinder pakai yang logam ataupun yang keramik mungkin ya. Nulis pernah baca satu set bore up sekitar 2,5. Ya, yang jelas due diligence itu merupakan hal yang ya harus penulis nikmati ya, sudah punya NMAX. Ya sudah konsekuensi istilahnya, konsekuensi sebagai pemilik NMAX. Ya sayangnya yang beginian ini penulis nggak tahu sejak awal. Ya mungkin karena baik yang review maupun yang pemilik jarang ada yang memperhatikan soal oli ini. Ya karena mereka nggak membedakan suara mesin, apalagi yang kayak dari grup oli diesel itu, yang dari brand oil interval community. Itu kan mereka ngomong kalau cuma orang sakti saja yang bisa membedakan suara mesin yang yang olinya nggak sip gitu. Jadi mereka menganggap ganti oli berdasarkan suara kasarnya mesin itu sesuatu yang butuh ilmu dewa. Ya penulis sendiri nggak paham, karena menurut nulis itu sesuatu yang seharusnya mudah dilakukan oleh semua orang. Nggak ngerti lah, pokok mereka ngomongnya gitu. Ya sehingga orang itu ganti oli dasarnya dari kilometer, padahal kalau dari kilometer ya itu mencelakakan itu. Penulis barusan ya ditanyai sama SZR channel ya, ada masalah suara klitik kecil gitu waktu mesin idle. Iya, penulis nggak tahu masalahnya apa, penulis jelaskan perkiraannya apa aja, terus ya disimpulkan bahwa penulis simpulkan bahwa itu ternyata terjadi karena aus di bagian mesin, entah bagian apa, dan sepertinya karena oli. Jadi oli itu susah. Jadi oli itu kalau di Yamaha itu nggak bisa pakai satuan kilometer itu. Rekomendasinya kan 4.000 km. Tapi katanya yang lain, ya rusak lah. Dari mana itu? Pertamax 7 ya. Ganti oli tiap 4.000 km itu pasti rusak lah motor Yamaha. Cocoknya itu
2000 km. Tapi dari pengalaman penulis sendiri itu pun masih kurang panjang kalau misalnya bensinnya pakai Pertamax. Sorry, kok kurang panjang, kurang pendek. Masa ganti oli yang menurut penulis sepantas itu kalau bensinnya Pertamax itu ya sekitar 400 km gitu. Kalau misalnya pakai Yamaha Supermatic ya, Yamaha Supermatic yang khusus untuk NMAX, harga 60 berapa gitu, 60 berapa ribu, itu penulis sarankan 250 km. Karena ya selain encer 10W40 itu kemampuan olinya juga kurang bagus. Maklum buatan Jepang, entah kenapa kalau penulis nemu buatan Jepang itu nggak ada yang bagus ya. Walau terakhir ada yang menyarankan coba pakai Idemitsu 10W40 apa tipe ABS itu, katanya kekentalan hampir mendekati yang 15W50. Nggak tahu lagi lah, pokoknya yang penulis tahu pakai. Kalau MPX2 itu jelek. Terus selain MPX2, penulis dengar cerita soal oli Idemitsu yang untuk mobil itu dari grupnya Ayla, bikin suara kasar ya. Orang-orang sih nyalakan mesinnya, tapi sebagai pemakai Ayla ya, penulis tahu sendiri suara mobil penulis itu halusnya malah lebih halus daripada mobil 4 silinder walau mesinnya 3 silinder. Nah JSR ini kan ya ganti olinya setiap 1300 sampai 1500 km sekali. Olinya saya nggak tahu oli sebelumnya oli apa, tapi terakhir pakai Fastron diesel. Suara mesin katanya halus, cuma ya beberapa hari saja. Ini membuat penulis teringat dengan ceritanya dengan pengalaman penulis waktu masih pakai Yamaha Supermatic ya. Jadi suara mesin kan kasar 700 km. Terus penulis servis pertama sama bengkel, olinya diganti dengan Yamaha Supermatic. Udah ganti oli, terus ya penulis perhatikan suara mesin. Saat pertama itu penulis agak kecewa juga, suara halus mesinnya kok beda gitu ya dengan waktu pertama dapat motornya. Gak halus. Itu hari pertama, waktu mesin pertama dinyalakan. Habis dari bengkel terus sampai rumah, dari rumah pagi-pagi dinyalakan, kok suaranya kasar gitu. Terus ya penulis pakai habis beberapa hari gitu, mungkin 3 hari juga ya, itu kok jadi kasar ya suaranya waktu berangkat gitu. Penulis pun ya ragu-ragu. 400 km penulis drain, wah hitam, tapi nggak ngedrain sendiri ya, sama orang hitam. Ya akhirnya penulis pun coba ganti oli pertama apa ya, lupa.
Oh ya, Fastron Techno 15W50. Penulis nggak merasakan penurunan performa yang berarti. Catatan waktu ya lumayan, masih 18 detikan lah. 0-100 km per jamnya 18 detikan, masih lumayan lah, nggak parah. Padahal olinya oli kental kan. Penulis juga waktu itu sempat kejar-kejaran sama NMAX, dan ternyata NMAX versi 2020 ya, yang di atas kertas tenaganya lebih gede. Itu di kecepatan di atas 90, dan ternyata motornya kekejar. Aneh ya, karena kan versi baru itu lebih menang di tenaga puncak maksudnya, tapi kekejar. Ya itu berarti motor NMAX nya yang baru itu ada sesuatu yang bikin menghambat. Ya penulis perkirakan ya olinya bisa jadi dari sisi apa namanya suspensi bisa jadi juga. Yang jelas penulis pakai oli kental nggak hancur performanya, masih bagus, masih slip. Nggak seperti yang ditakutkan orang-orang lah. Ya begitu penulis pakai Fastron lumayan, bisa cukup lama, bisa 1000 km, hampir 1000 lebih lah, 1200 km sebelum suara mesin menjadi kasar. Jadi penting ya untuk mengetahui nilai mengetahui kekentalan mengetahui waktu ganti oli itu pakai suara mesin. Karena dengan memperhatikan suara mesin itu jadi bisa tahu perbedaannya. Yang dibutuhkan untuk mengecek suara mesin itu bukan telinga yang super ya, tapi lingkungan yang senyap. Kalau pinggir jalan ya susah, pinggir jalan besar seperti ini banyak kendaraan lewat, susah untuk mengetahui kasarnya suara mesin. Suara mesin itu ya bisa diketahui ketika sekitarnya senyap, atau misalnya kalau pas jalan sendirian gitu di jalan yang agak sepi, terus lalu ada suara motor lewat kasar gitu, nah kita jadi tahu suara motor kita halus kayak gitu. Ya akhirnya penulis ganti oli, padahal itu masih 140 km makanya ya, sudah nggak layak, separah. Penulis ganti Mesran Super 20W50. Ini masih dalam tahap penilaian ya. Penulis kesan pertama, penulis nggak bisa membedakan halusnya suara mesin setelah dipakai kencang tadi dengan ketika awal berangkat. Ya maklum ya, kekentalan 20W50 kalau untuk NMAX ini sudah pas kalau bikin mesin suaranya halus. Motor itu beda-beda ya. Kalau pas lagi beruntung dapat motor semacam Honda itu yang pakai liner besi atau Suzuki gitu, enak, bisa awet oli.
Jadi apa, karena dinding silinder-nya baja atau dulu lah seperti punya Suzuki aluminium tapi yang dilapisi nikel, itu kuat kan lapisannya, nggak banyak masalah. Misalnya oli itu berkurang, terus oli itu nyampur ke bahan bakar nyampur ke oli gitu, nggak ada masalah itu. Pakai oli berdasarkan pemakaian, berdasarkan rekomendasi kilometer, itu no problem. Jadi oli ganti tiap 2000 km sekali, no problem. Bahkan penulis sendiri ya sudah merasakan sendiri di ketika motor penulis itu ganti oli lebih dari 5000 km, ganti tiap 6000 km itu bisa. Tapi kalau motornya kayak NMAX gini atau entah Yamaha lain yang mana gitu, nggak bisa pakai acuan kilometer. Kita harus perhatikan suara mesin juga. Acuan kilometer itu cuma bisa kita pakai kalau ya kita sudah konfirmasi ya. Ngecek suara mesin halus atau enggak itu ya mudah kok. Kita tinggal bandingkan dengan ya direkam lah posisi kamera sama kita pakai apa, mendengarkannya pakai earphone. Jadi mendengarkan rekaman video pakai earphone. Kalau misalnya nganggap telinganya kurang sensitif, tapi masa nggak tahu sih. Ini contoh penulis buka helm lah. Dengarkan ini suara motor mana yang kedengar. Harusnya ya bisa lah dibedakan. Mau pakai analisa suara sulit ya, karena ya yang perlu diperhatikan itu adalah warna suara, dan memfilter warna suara itu sulit, bukan sekedar volume ya, karena suara di jalan itu kombinasi dari macam-macam. Kayak NMAX ini kan ada suara khasnya ya. Itu yang susah difilter gitu. Nah, suara begini nih itu susah difilter, karena yang harus diperhatikan adalah suara esek-esek tuh. Kita harus mencermati suara amplasnya itu. Suara itu kan sumbernya dari gesekan antara ring piston dengan dinding silinder. Itu yang harus kita perhatikan. Ya wis lah, intinya ganti oli, jangan pakai acuan kilometer ya. Kita harus perhatikan suara mesin juga. Kalau kasar jangan ragu-ragu ganti, daripada nanti pas keterusan sehingga muncul cacat pada mesin, oblak gitu ya. Oblak yang kecil-kecil kan risih ya, bikin risih ya. Nggak mengurangi performa mesin, tapi suara klidik-klidik-klidiknya itu yang bikin gak enak ya, mengganggu. Padahal dia motor masih bisa dipakai, enak. Kalau pakai tetes oli gimana? Penulis sulit juga ya, soalnya ya kadang warnanya udah kelihatan bening tapi begitu di drain jadi hitam.
jadi ada glitternya. Sulit untuk mengetahui apa kondisi mesin kalau cuma dari netes. Ya wis lah, begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.